wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Kristantina Anggraini. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja yang akan saya selenggarakan atau dilaksanakan di SMK Bina Islam Mandiri Kersana Brebes. Mohon masukannya dan saran agar kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi bu. Oke ya, kita berdoa dulu ya. Ayo siapkan berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah jika kabar kalian baik. Mana semangatnya? Ya. Kok ibu melihat ya, tuh kalian belum ada semangatnya nih. Nah, nanti ibu bilang, kalau misalnya ibu bilang semangat pagi, kalian harus jawabnya apa? Pagi, 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 sehat, sukses ya. Kemudian kalau misalnya Bu Guru bilang SMK Bisma, kalian jawabnya harus sopan, mandiri, kreatif. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sehat, sukses. Ya. SMK Bisma. Sopan, mandiri, kreatif. Oke, tepuk tangan semuanya. Kalian anak-anak yang hebat ya. Hari ini berangkat semuanya? Alhamdulillah. Oke, ibu cek ya. Ibu cek, ibu absen kalian. Anis Nurjana? Oke. Argina? Artika Sari? Oke, Atik, Bayu Setiawan, oke, Indah, oke, Kurnia, Mutiara, oke, Nindi, Risma Agustin, oke, Rosita, Sri Rahayu, Susilo, Titin, oke, Fatimatu. Oke, iya benar, berarti kalian berangkat semua. Nah, karena ibu sudah absen kalian ya, seperti biasa kalian tolong yang masih mengantongin HP ya, HP-nya supaya dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran pada pagi hari ini kalian biar tidak bermain HP ya, jadi fokus dengan
pembelajaran hari ini. Karena sekarang ini hari Selasa, jadi kegiatan seperti biasanya ya, yang sering kita lakukan di sekolahan itu adalah menyanyikan lagu nasional. Nih Ibu akan tampilkan untuk lagu nasionalnya. Oke, semuanya berdiri dulu, semuanya berdiri. Oke, kita bernyanyi ya, sorak-sorak bergembira. Yang gembira hatinya. Oke. Oke, mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, karena kita sudah menyanyikan satu lagu nasional yaitu Sorak-sorak bergembira, harapannya Ibu nanti untuk pembelajaran hari ini kalian tetap selalu bergembira. Kita kembali lagi, yuk. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak Ibu? Sudah siap, Bu. Untuk mengingat ya, untuk mengingatkan anak-anak Ibu ya pada pertemuan minggu yang lalu atau minggu sebelumnya, yaitu tentang pengolahan hewan ternak unggas. Nah, ini saya akan tampilkan dulu untuk slide-nya. Masih ada yang ingat jenis-jenis hewan ternak unggas? Kemudian olahan dari hewan ternak unggas? Saya, Bu. Oke. Ayam, itik, bebek, burung, dan untuk hasil olahan unggas, nugget, sosis ayam, dan abon ayam. Oke. Berikan tepuk tangan. Iya. Karena kalian anak-anak yang hebat ya, bisa atau masih mengingat pertemuan pada minggu yang lalu atau minggu sebelumnya. Nah, ini Bu Guru akan menanyakan nih ke kalian semuanya. Ya. Karena kita tinggal di daerah Brebes ya, di daerah Brebes ya. Nah, kalau misalnya tidak ada yang tahu berarti kan kalian kebangetan. Oke. Nih, siapa yang tahu oleh-oleh daerah Brebes selain berambang atau bawang merah? Saya, Bu. Oke, Mbak Indah yang jawab. Telur asin, Bu. Oke, betul ya. Jadi selain berambang itu oleh-oleh khasnya daerah Brebes adalah telur asin. Nah, kemudian ada berapa olahan telur asin yang dijual di pusat oleh-oleh? Saya, Bu. Oke, Mbak Atik. Ada 2, Bu. Rebus dan bakar. Oke, anak pintar. Ada 2, rebus dan panggang. Kemudian ya, mengapa telur bebek ya dijadikan hasil olahan berupa telur? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ada, Bu. Oke, Mas Bayu. Karena dapat memperpanjang masa simpan pada telur bebek. Oke, karena dapat memperpanjang masa simpan pada telur bebek. Berikan tepuk tangan. Ya, jadi Ibu memberikan kalian pertanyaan seperti itu karena hari ini pembelajaran hari ini itu adalah produksi pengolahan hasil hewani ya, pada pengolahan telur ya. Untuk supaya kalian termotivasi ya pada pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti Ibu harapkan ketika kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian anak-anak Ibu ya bisa
terampil dalam pembuatan telur asin nantinya yang banyak inovasinya. Itu ya. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Bu Guru akan memberikan tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk pada pagi hari ini atau hari ini itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik bahan dalam hasil olahan telur. Untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan prinsip dasar pengolahan telur. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengolahan telur. Jadi nanti di akhir tujuan pembelajaran ini, di akhir pembelajaran ini kalian bisa istilahnya apa ya? Menjelaskan tentang karakteristik bahan dalam hasil olahan telur. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan prinsip dasar pengolahan telur. Kemudian yang ketiga kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengolahan telur. Ibu akan menjelaskan ya sedikit tentang pembelajaran hari ini ya, supaya nanti kalian akan tahu ya. Itu untuk yang pertama, nanti Ibu akan membuat kelompok ya. Nih, saya tunjukkan ya. Pada aturan pembelajarannya ya. Nanti Ibu akan membuat kelompok ya, kelompok belajar ya. Ya, nanti untuk diskusi. Kemudian yang kedua itu adalah dari kelompok tadi ya, di akhir pembelajaran kelompok tadi itu akan melakukan yang namanya presentasi. Nah, untuk penilaian atau aturan penilaiannya itu yang pertama, Ibu akan mengambil penilaian sikap. Penilaian sikap ini ya Ibu ambil dari sikap kalian pada saat tadi ya, pertama kali ya melakukan kegiatan berdoa, itu sikap kalian seperti bagaimana. Kemudian yang kedua ya, itu kalian bisa jujur, kemudian kalian menyanyikan tadi lagu nasional ya, sorak-sorak bergembira, kemudian kalian disiplin tidak untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk penilaian yang kedua ya, itu adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini Ibu akan mengambilnya nanti di akhir pembelajaran ketika sudah selesai ya. Jadi nanti untuk nilai akhir kalian ya, kalian bisa tidak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian penilaian yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan ya. Penilaian keterampilan kalian, saya pengen melihat nih ya, pada saat kalian melakukan kegiatan berdiskusi kelompok ya, kalian aktif atau tidaknya ya. Kemudian pada waktu melakukan presentasi, sikap kaliannya itu nanti bagaimana, dan cara penyampaiannya itu nanti bagaimana. Oke ya, paham? Paham? Jelas? Oke, sudah tahu ya berarti semuanya ya tentang aturan penilaian. Oke, bisa kalian lihat ya di depan ya. Di depan ini Bu Guru menunjukkan beberapa jenis macam-macam telur dari hewan unggas. Ada yang tahu? Yang pertama, gambar yang pertama yang di atas itu adalah telur apa? Telur ayam ras. Oke, gambar yang kedua sebelah sana? Telur puyuh. Kemudian yang ketiga? Oke, telur bebek ya. Kemudian yang keempat? Telur ayam kampung. Oke, kemudian yang kelima? Telur ayam kate? Bukan ya. Jadi ini adalah telur angsa. Kalau yang ini telur apa coba? Iya, telur kalkun ya. Nah,
Hebat kalian, pinter. Jadi ada yang pertama ada telur ayam ras, ada telur puyuh, ada telur bebek atau telur itik ya. Kemudian ada telur ayam kampung, kemudian ada telur angsa dan ada telur kalkun ya, burung kalkun ya. Oke. Kemudian Bu Guru akan menyampaikan nih. Nah, problem masalahnya nanti kalian ya akan saya buat kelompok ya. Akan saya buat kelompok, kemudian nanti akan saya bagikan yang namanya LKPD-nya. Oke. Untuk problem masalahnya itu ada dua ya. Yang pertama, bagaimana karakteristik pada bahan produk olahan telur ya. Kemudian yang kedua, analisislah struktur pada telur. Jadi ada dua problemnya. Oke? Oke ya, jelas ya sampai di sini ya? Oke, jelas. Kalau sudah jelas, Ibu akan membagi ke kelompoknya. Oke ya. Nanti ketika kelompoknya sudah dibagi, kalian langsung segera untuk menempatkan diri pada kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu Guru akan membagi kelompoknya. Nah, bisa kalian lihat tuh untuk pembagian kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Anis Nurjana, Indah, Risma dan Titin. Kemudian kelompok 2-nya ada Argina, ada Kurnia, ada Nindi dan ada Fatimatu. Kemudian yang kelompok 3 ada Atik, Artika, Susilo dan Rosita. Kemudian yang kelompok 4-nya itu ada Mutiara, Sri Rahayu dan Bayu. Oke, segera kalian menempatkan kelompoknya masing-masing. Kita urutkan dari kelompok 1 di meja sini ya, paling depan, 2, 3 dan 4 seterusnya. Oke. Jangan lupa tasnya dibawa, bukunya dibawa. Oke ya. Nah, oke. Ya, sudah pada kelompoknya masing-masing? Oke, kita duduknya berikan jarak supaya kalian tidak empet-empetan atau tidak berdempetan. Silakan, yuk ditata dulu, ditata. Untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya. Kemudian Ibu akan memberikan waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan LKPD ya. Waktu 20 menit cukup buat kalian? Cukup ya? Cukup? Benar? Nah, jawabnya yang serentak dong. Cukup nggak? Oke, cukup ya. Oke, silahkan dikerjakan ya, dikerjakan secara berkelompok. Jika tidak ada yang paham, nanti silahkan kalian bisa untuk bertanya. Oke. Izin mau bertanya, Bu. Oke, iya. Gimana? Ini kelompok berapa ya? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Maaf ya Mbak ya, kesundul. Oke. Ini kan LKPD-nya 1 lembar ya, Bu. Yang ngerjakan 1 orang apa gimana, Bu? Oke, iya betul. Jadi LKPD-nya walaupun cuma 1 ya, karena kalian itu kan berkelompok nih, satu kelompoknya ada 4 orang. Jadi kalian bisa mengerjakannya secara bergantian. Nah, selain mengerjakan secara bergantian, kalian juga tetap harus mengerjakannya pada buku tulis atau lembaran yang sudah Ibu sediakan. Oke, paham ya sampai di sini? Oke. Silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 ada kesulitan? Ada kesulitan nggak kelompok 1? Ada, Bu. Iya, tentang yang mana? Oke, yang mana? Ini Bu, apa ya? Apa Yang mana? Maksudnya karakteristik. Oh, jadi ini itu karakteristiknya dari telur. Telur ras itu apa saja? Misalnya ya, ini ya, Bu? ya dibaca di sini kan ada Mbak di LKPD-nya. Nah, misalnya telur ayam yang ras, ambil yang ras. Nih, relatif lebih besar. Rata-ratanya berapa? Warna canggahnya apa? Gitu. Nanti kalian bisa tuliskan di sini. Kemudian untuk produk olahannya itu nanti apa? Ya, yang bisa dijadikan telur ini nanti bisa dijadikan apa?
ya, telur pindang atau apa, ya kan? Nah, kemudian teknik pengolahannya seperti apa, ya? Nah, paham ya sampai di sini untuk kelompok 1? Paham, Bu. Oke. Kemudian ada lagi yang ditanyakan untuk kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 2 sudah tadi. Mana yang ditanyakan? Gimana untuk kelompok 3? Ini kan apa sih? Iya. Jelaskan. Iya, jadi gini dulu, Nak. Nah, oh ya, nanti dulu ya sebelum saya nih menjelaskan ini. Ya. Jadi di LKPD-nya itu ada apa namanya bahan ajarnya, ya. Jadi bahan ajarnya bisa dari LKPD yang kalian terima, kemudian sumber yang lainnya juga saya share di grup WA-nya kalian. Kemudian kalau misalnya kalian kurang lebih jelas ya, kalian bisa mencarinya di internet. Oke, ini untuk yang ini Mbak, untuk yang kelompok 3. Kamu tulis dulu. Nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa? Nomor 3 itu apa? Nomor 4 apa? 5 apa sampai ini. Boleh di sampingnya boleh, mau kamu taruh di sini juga nggak apa-apa. Lah kemudian dari nomor 1 ini penjelasannya apa? Nanti kalian bisa jabarkan. Oke? Paham sampai di sini? Iya. Boleh di bawahnya, boleh di sini. Oke? Di sini aja ya, Bu. Ya, silakan ya. Oke. Jangan lupa kerja sama kelompoknya, ya. Nanti ibu akan menilai kalian, ya, untuk penilaian keterampilannya. Oke, kayaknya sudah semuanya ya. Ini Bu Guru kok lihat kalian sudah ramai sendiri-sendiri ya. Coba tunjuk tangan kelompok mana yang sudah selesai. Oke, berarti sudah selesai semuanya karena dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah mengacungkan tangan, berarti tandanya kalian sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, nanti sebelum Ibu untuk menyajikan hasil dari pekerjaan kalian atau diskusinya kelompoknya kalian, yuk biar kita tidak tidak capek untuk belajar, kita sedikit melakukan yang namanya ice breaking ya. Oke, ya semuanya alat tulisnya diletakkan. Nah, kemudian berdiri semuanya, berdiri. Oke, sudah berdiri semuanya ya. Kita berikan jarak, yuk kita berikan jarak agak geser ini biar tidak ombak-ombakan. Ya. Oke, ice breaking ini adalah untuk untuk
supaya kalian itu berkonsentrasi, ya, berkonsentrasi, ya, konsentrasi. Oke, nah nanti instruksinya, oke, ayo anak-anak ibu jangan ramai sendiri ya. Nah, jadi gini instruksinya, kalau Bu Guru nanti suruh bilang pegang hidung, kalian harus pegang hidung ya. Kemudian kalau Bu Guru bilang untuk pegang dahi, pegang dahinya. Kalian ngikut-ngikut pegang dahi. Oke ya, paham sampai di sini? Kalau Bu Guru bilang telinga, ya berarti dipegang telinganya. Oke ya, kita cek dulu ya. Pegang telinganya, telinga. Oke. Pegang dagunya, dagu. Nah, konsentrasi dagu ya. Ya. Siap lagi, konsentrasi lagi. Oke. Pegang apa ya? Hidung. Oke. Pegang dahi. Pegang telinga. Oke, bisa ya? Bisa ya? Nah, sekarang kita sambil ini menggerakkan tangannya kalian di atas ya. Puter. Pegang. Puter yo ya. Puter. Pegang dahi. Ya. Ya. Nah, yuk. Oke, satu lagi. Kita ulangi lagi. Puter. Pegang hidung. Iya. Ya, lagi kita puter. Pegang dagu. Ya. Oke, ya puter lagi. Pegang apa ya? Puter. Pegang dahi ya. Kalau yang terlambat berarti mikir dulu nih harusnya. Oke, puter. Pegang hidung. Oke, ya tepuk tangan semuanya. Silakan. Oke, setelah speaking kita lakukan ya. Sekarang kita melakukan untuk menyajikan hasil dari diskusinya kalian ya. Ada yang mau maju pertama? Kelompok berapa ada yang mau maju kelompok pertama? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2 perwakilan saja 2 orang tidak apa-apa. Silahkan perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan karakteristik pada telur. Yang pertama, jenis telur ayam ras. Karakteristiknya relatif lebih besar, berat rata-rata 55 sampai 65 gram per butir. Warna cangkang putih kecoklatan sampai coklat. Telur yang kedua, telur bebek, karakteristiknya relatif lebih besar dibanding telur ayam, berat rata-rata 65 sampai 70 gram per butir. Warna cangkang hijau kebiruan tetapi ada yang berwarna putih, itik albino. Yang ketiga, karakteristik pada telur puyuh, ukurannya paling kecil, berat rata-rata 15 sampai 20 gram per butir. Warna cangkangnya coklat berbintik hitam atau kebiruan berbintik coklat. Yang keempat, telur angsa. Karakteristik pada telur angsa, ukurannya relatif lebih besar. Warna cangkang putih, kulit relatif kasar, jarang dikonsumsi.
Kemudian yang kedua, bagian-bagian pada telur. 1. Cangkang telur. 2. Kuning telur. 3. Keping germinal. 4. Membran cangkang. 5. Ruang udara. Dan 6. membran telur. 7. Putih telur. 8. kalaza. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Oke, untuk yang kedua, siapa lagi yang mau maju? Kelompok berapa? Saya, Bu, kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan maju. Berikan tepuk tangan buat temennya. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan, saya Sri Rahayu Asih Dan saya Mutiara Nabila Zahra. akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu karakteristik jenis-jenis telur. Yang pertama yaitu ayam ras. Relatif lebih besar, berat rata-rata 55 sampai 56 gram per butirnya. Warna cangkang putih kecoklatan sampai coklat. Kulit relatif lebih kasar. Yang kedua, bebek. Relatif lebih besar dibanding telur ayam. Berat rata-rata 65 sampai 70. Warna cangkang hijau kebiruan, tetapi ada yang berwarna putih. Itik albino. Kulit relatif lebih halus. Yang ketiga, telur puyuh. Ukurannya paling kecil. Berat rata-rata 15 sampai 20 gram per butirnya. Warna cangkang coklat berbintik hitam atau kebiruan berbintik coklat. Kemudian yang kedua ada bagian-bagian telur. Yang pertama cangkang telur, yang kedua kuning telur, yang ketiga keping germinal, yang keempat membran cangkang, yang kelima ruang udara, yang keenam membran telur, yang ketujuh putih telur, yang ke-8 kalaza. Dari presentasi kami, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, silahkan. Ada yang mau menambahkan nggak dari kelompok lainnya? Tidak ada. Berarti tadi dari karakteristik jenis-jenis telurnya semuanya sama atau ada yang berbeda? Mungkin kalau ada yang berbeda, kalian bisa menambahi nggak apa-apa. Sudah sama apa belum? Oke. Kemudian pada bagian-bagian telurnya, adakah yang berbeda? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti tidak ada yang ditanyakan. Monggo untuk yang kelompok 2 bisa menutup presentasinya. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong. Lemes. Berarti untuk pembelajaran hari ini kita bisa mengevaluasi hasilnya ya. Ibu guru akan menampilkan slide-nya. Ya. Untuk hasil evaluasinya yang berdasarkan karakteristik jenis dari telur ya. Itu yang pertama ya, ayam kampung. Itu mempunyai berat antara rata-rata 45 sampai 50 gram butir ya. Tadi kan pada waktu kelompok 4 presentasi ya, katanya tidak ada yang tidak ada yang salah ya. Semuanya betul ya. Nah, kemudian warna cangkangnya berwarna putih. Kemudian kalau ayam kampung itu dia relatif lebih kecil ya. Kemudian yang kedua, telur ayam ras relatif lebih besar, kemudian berat rata-ratanya 55 sampai 65 butir ya, 65 gram per butirnya. Kemudian warna cangkangnya dia putih kecoklatan sampai berwarna coklat. Kemudian yang ketiga telur itik, dia relatif lebih besar dibandingkan telur ayam. Kemudian berat rata-ratanya 65 sampai 70 gram per butir, sedangkan cangkangnya dia mempunyai warna kebiruan ya, atau berwarna toska. Kemudian yang keempat itu ada telur puyuh ya. Telur puyuh itu ukurannya dia relatif lebih kecil
kemudian berat rata-ratanya 15 sampai 20 gram per butir. Warna cangkangnya dia berwarna coklat berbintik-bintik kehitaman ya atau kebiruan. Kemudian yang kelima adalah telur angsa. Nah, telur angsa ini dia ukurannya lebih besar, kemudian warna cangkangnya pun dia berwarna putih. Kemudian kulitnya juga relatif kasar. Kemudian kalau di Indonesia itu jarang dikonsumsi. Oke, untuk kegiatan yang selanjutnya setelah evaluasi hasil, nah itu penilaian pengetahuan atau yang disebut dengan post test. Oke ya, siapkan HP-nya kalian masing-masing ya, HP-nya boleh dikeluarkan. Ya, boleh dikeluarkan. Kemudian saya sudah membagi link quizzes pada grup WA kalian, silahkan kalian masuk. Ya, masuk dulu. Oke. Oke, sudah masuk semuanya? Saya cek dulu ya. Nggak bisa, Bu. Mas Bay, kenapa nggak bisa? Coba dikeluarkan lagi dulu. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, kita mulai. Kegiatan pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita berikan tepuk tangan semuanya. Nah, apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Oke. Ada Bu, kita dapat mengetahui tentang karakteristik jenis-jenis telur. Oke, betul Mbak Risma. Jadi kita jadi kesimpulan pada pagi hari ini kita belajar tentang karakteristik bahan produk olahan telur ya. Kemudian dan jenis-jenis bagian-bagian dari telur. Oke ya. Nah, sebelum saya tutup saya mau refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu. Ibu akan bertanya ya. Ya. Dan pertanyaan dari Bu Guru itu bisa kalian jawab dengan apa ya istilahnya, dengan jawaban kalian masing-masing ya. Oke ya, itu ya. Nah, sudah pahamkah pada pembelajaran hari ini? Sudah paham untuk materi hari ini? Oke, sudah. Kemudian bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu, berikan tepuk tangan. Nah, oke, untuk pertemuan minggu selanjutnya itu kita akan membahas tentang pembuatan telur asin. Oke ya. Kemudian silahkan Mas Susilo untuk menyiapkan berdoa. Duk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menyampaikan ke kalian semuanya ya, karena kalian termasuk anak-anak yang luar biasa, dan Ibu juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya ya, karena kalian sudah melaksanakan ya pembelajaran pada hari ini. Oke, Bu Nila akhiri untuk pertemuan hari ini dan jaga kesehatannya ya. Kemudian kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.